Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keketatan prodi-prodi SBMPTN khususnya di kampus UPN Veteran Jatim tahun 2022. Kira-kira berapa angka keketatan prodi-prodi SBM di UPN Jatim, dan dari situ nanti kita bisa menentukan pilihan mana yang paling relevan untuk kita bisa lolos. Nah, di video berikutnya ya saya akan mengupas juga tentang berapa skor UTBK untuk bisa lolos di SBM UPN. Nah, tentunya ada angka-angka di prodi-prodi yang mengharuskan skornya sekian-sekian. Nah, nanti akan saya kupas di video berikutnya. Untuk itu, ikuti terus video di channel ini dan jangan lupa klik subscribe juga nyalakan tanda loncengnya. Baik, kita buka dulu tentang kupas tuntas keketatan khususnya di SBMPTN. Jadi keketatan itu adalah daya tampung atau kuota dibandingkan jumlah peminat dikalikan 100%. Sebagai contoh misalnya ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50, peminatnya 1000, maka keketatan prodi ini itu 5%. Artinya 5% ini peluangnya 5%. Nah, angka 5 ini kalau diartikan, maka jika semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau peluangnya semakin kecil. Nah, kita akan mengupas keketatan prodi-prodi di UPN Jatim. Saya mulai dari kelompok prodi Saintek di klaster pertama. Nah, UPN klaster pertama SBM itu nomor 1 teknik lingkungan, kemudian teknologi pangan, arsitektur, teknik sipil, dan teknik industri. Dari angka 7 sampai 10 ya ketatnya, atau peluangnya 7 sampai 10%. Teknik lingkungan ada di paling ketat dan teknik industri di nomor 5. Lihat dari angka peminatnya ini di atas 500 semua, bahkan ini teknik industri itu mendekati 1000 ya. Dan tapi karena kuotanya banyak 100, maka keketatannya di angka 10, jadi peluangnya 10% untuk bisa lolos di prodi-prodi ini. Ini potret di klaster pertama. Di klaster kedua kita buka ada informatika, kemudian agribisnis, agroteknologi, teknik mesin, dan teknik kimia. Di sini angka keketatannya antara 10 sampai 12%. Jadi peluangnya lebih tinggi dibandingkan yang klaster pertama. Dan kuotanya juga luar biasa ya, di atas 100. Informatika 140 walaupun peminatnya 1.300-an. Kemudian agroteknologi kuotanya 116 walaupun peminatnya 1.057. Ini yang paling kecil hanya teknik mesin 42, dan teknik kimia luar biasa 110 juga. Peminat apa itu kuotanya sangat banyak. Tahun ini berlipat ganda peminatnya, juga lumayan, tetapi keketatannya masih di angka 10 sampai 12. Masuk di klaster ketiga menyisakan 3 prodi, ada sistem informasi, sains data, dan desain komunikasi visual atau DKV dengan angka keketatan 12 dan 18%. Peluangnya paling besar adalah DKV karena peminatnya hanya 300, kuotanya 72. Sistem informasi ini paling banyak, kuotanya 104, peminatnya 800-an. Nah, ini adalah potret betapa UPN itu menawarkan peluang yang lumayan ya. Jadi persaingannya tidak terlalu tinggi, prodi-prodinya juga prodi-prodi yang menjanjikan. Kita masuk di prodi kelompok sosumnya. Di klaster pertama ada Ilkom, kemudian pariwisata, ilmu hubungan internasional atau HI, administrasi publik, dan manajemen. Dengan keketatan ada di angka 8 ya. Kuotanya ini banyak, bahkan manajemen ini kuotanya 200 walaupun peminatnya itu 2000 lebih. Ilkom itu 1.800-an, administratif itu 1.500. Jadi memang karena kuotanya besar sehingga angka keketatannya di angka 8. Jadi ini gambaran paling ketat di prodi Sosum UPN. Di kelas kedua menyisakan 4 prodi, ada administrasi bisnis, ilmu hukum, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Dengan kuota masing-masing luar biasa, sangat banyak sekali tahun ini, di atas 100 semua, dan keketatannya antara 10 sampai 15. Paling besar peluangnya ekonomi pembangunan karena di bawah atau hanya 631, sedangkan yang lain ini sudah di atas angka 1000 peminatnya. Tapi diuntungkan karena kuotanya besar sehingga angka keketatannya juga tidak terlalu kecil, artinya peluangnya lebih besar
masih ada di atas angka 10% peluangnya. Nah, ini paling tidak menjadi sebuah alternatif ya teman-teman yang mungkin ingin jurusan-jurusan manajemen, hukum, atau akuntansi bisa menjadikan UPN sebagai alternatif pilihan daripada nanti bertarung di kampus-kampus yang keketatannya tinggi sehingga peluang lolosnya kecil. Baik, sementara di sini ikuti video berikutnya, yaitu kita akan mengupas berapa skor UTBK untuk bisa lolos di SBMPTN UPN. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.